Hey yo, what's good everyone? Welcome back to another episode of Sneaker Reselling by Blitot Kanu. So, kali ini kita di episode ke-6. Episode ke-6 ya? Damn, I kind of forgot. So, it's good to be back. So, it's been like 2 weeks I didn't make any video because I kind of busy. Juga ada family visit, jadi kita ada like family activity. Well, sebelum kita ke pembahasan utama, jadi seperti biasa ada beberapa barang yang saya sold di beberapa marketplace, Go, terus ada eBay dan juga ada local pickup. Jadi ada sekitar berapa ya tadi saya cek, ada 5 di Go, terus ada mungkin 6 di eBay dan ada 3 local pickup. Jadi sekarang saya cuma ada beberapa stok, masih tinggal Jordan 6 yang size 8,5, terus ada Jordan 1 yang Royal Toe masih yang size 8,5, yang 9,5 udah sold kedua-duanya. Terus di belakang juga ada Jordan 1 Mid yang baru saya dapat, dan juga akan ada beberapa barang lagi yang ntar datang. Jadi beberapa barang juga udah sold, jadi udah siap dikirim. Seperti itu. Hari ini ada pembahasan penting. It's about sneaker reselling. Hal-hal apa yang perlu teman-teman tahu sebelum kalian terjun menjadi sneaker reseller. Before kita ke pembahasan utamanya, jangan lupa teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Oke, jangan lupa juga like video ini, tonton vlog Blitot Kanu yang lain, dan juga kalian bisa komen di bawah hal apa yang pengen teman-teman lihat di channelnya Blitot Kanu. Jadi hal-hal apa yang perlu teman-teman tahu sebelum teman-teman terjun menjadi sneaker reseller. So, yang pertama tentunya adalah uang. Jadi uang ini tergantung dari berapa besar stok yang teman-teman pengen mulai. Jadi seperti saya sendiri, awal-awal saya mulai dari cuma beberapa sepatu. Saya beli sepatu Supreme awalnya. Itu cuma satu sepatu yang saya flip, dan kemudian itu berlanjut terus gitu. Jadi modalnya itu sekitar $180, $170 kayaknya, Supreme yang berkolaborasi dengan Air Force One yang NBA team. So, itu udah saya jual di StockX kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Itu saya mulai dari jadi sneaker reseller atau reseller secara keseluruhan. Intinya kalian harus mulai, kalau kalian bisa, mulai dari beli retail. Jadi bisa kalian resell dan terus kalian flip seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bisnis ini sedikit berbeda dari bisnis-bisnis yang lain. Jadi di sini kita tidak hanya memikirkan tentang profit seperti itu, walaupun ujung-ujungnya tentunya kita akan memikirkan tentang profit atau cuan atau uang seperti itu. Jadi hal lain yang kalian butuhkan adalah passion. Jadi passion itu hal yang kalian senangin atau kalian nggak pernah bosen untuk ngelakuin. Jadi saya sendiri emang dari dulu, dari 2012 emang udah suka banget sama sepatu Vans. Jadi 2012 itu saya udah mulai kerja, mulai dapat pendapatan yang lumayan oke lah, jadi bisa beli sepatu Vans yang ori. Sebelumnya sih beli ya biasalah, masih anak SMA, jadi beli yang fake gitu. Jadi 2012 saya udah ngumpulin beberapa Vans, dan akhirnya di 2012 itu pertama kali saya datang ke US. Setelah itu 2014 saya pulang lagi kerja di Bali selama 2 tahun. 2016 balik lagi ke sini. Dan dari situ saya mulai untuk ngumpulin lagi fans itu. Jadi saya beli fans yang dulu nggak sempat kebeli. Jadi kurang lebih ada 20 pairs kalau nggak salah awalnya saya ngumpulin fans itu. Jadi dari sana saya terus menggali-gali kolaborasi yang dilakukan Vans. Kalian tahu sendiri kan, Vans itu emang dari dulu bisa dibilang salah satu raja kolaborator lah. Jadi banyak sepatu Vans itu yang berkolaborasi dengan artis, tidak hanya itu juga dengan kayak kartun-kartun gitu, public figure. Terus ada juga atlet-atlet kayak atlet BMX, terus skateboard seperti itu. So, di tahun 2016 saya ketemu Supreme yang berkolaborasi dengan Vans. Jadi dari sana saya tertarik. Saya sempat beli Supreme yang kolaborasi dengan Vans yang checkboard. Jadi yang merah itu saya beli harga resale sih $300. Terus saya jual lagi $500. Dari sana saya mulai tertarik. Terus tertarik sama Vans dan Supreme-nya pertamanya. Terus dari situ saya tertarik dengan Supreme itu sendiri. Awalnya sih saya beli produk Supreme itu hanya untuk saya pakai sendiri, dan karena
rasa saking tertariknya, jadi saya lihat di sana ada peluang untuk bisa dijual lagi, dan dari sana saya beli yang Supreme kolaborasi dengan Nike yang Air Force One itu yang saya bilang tadi, dan dari sana saya flip, keuntungannya lumayan 2 kali lipat kayaknya dari harga retail. Dari sana saya makin tertarik dan mengenal dunia sneaker dari sana, dan ketemulah Jordan 1 kayak gitu. Terus beberapa model Jordan, nggak hanya Jordan 1, Jordan 3 juga, Jordan 11, Jordan 5, Jordan 6, dan Jordan 4. Maaf belepotan ya. Terus dari sana juga ketemu sama Yeezy. Dari sana waktu 2016 itu Yeezy masih hype banget ya, jadi masih banyak yang nyari, dan persaingan masa-masa dulu itu tahun 2016 masih nggak seketat sekarang, jadi gitu. Jadi hal itulah passion lah yang bakalan mendorong teman-teman untuk tetap bertahan di dunia sneaker reselling ini, karena kalian tahu persaingan akan semakin ketat tentunya, dan bagi yang nggak kuat atau bagi yang pengen hanya ngelihat cuannya aja, bakalan bosen di tengah jalan gitu, bakalan stuck di sana aja. Saya kurang lebih udah ngelakuin reselling selama 4 tahunan lah, fokus di reselling mungkin 3-4 tahunan. So itu yang kedua, passion. Terus selanjutnya yang ketiga adalah community. Seperti orang-orang tahu, seperti orang-orang tua bilang, lingkunganlah yang mendukung kita untuk berkembang. Jadi kalian butuh lingkungan atau community kalian. Jadi community ini, jadi kalian harus berkumpul sama orang-orang yang emang pencinta sneaker, tentunya pencinta sneaker. Kalian bisa kayak sekarang kan terkenal banget tuh influencer. Terus emang orang-orang yang berkecimpung di dunia sneaker, reseller tentunya, seperti itu. Jadi community ini akan tetap mendorong kalian untuk maju. Dari community ini juga berkembang, kalian juga bisa nyari connection. Jadi community ini, misalnya kalian nih ketemu teman-teman baru atau teman-teman pencinta sneaker, dari sana kalian bisa kenalan, chit-chat seperti itu. Dan secara tidak langsung kalian akan menemukan connection di sana, atau orang-orang yang bisa kalian ajak bekerja sama. Misalnya kayak saya nih udah berkecimpung lama di dunia sneaker, saya ngejual sepatu sama seseorang, dan orang itu bakalan terus nyari sepatu dari saya, seperti itu. Dari situ community kalian atau circle kalian akan menjadi lebih besar, makin lama makin besar, dan kalian makin banyak dikenal. Tentunya sekarang kalian bisa memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, terus apa lagi ya? Ya pokoknya sosial media lah. TikTok juga bisa digunakan karena sekarang emang ngetren banget sih TikTok, tapi saya nggak pakai TikTok. Manfaatkan sosial media untuk mencari connection dan berkumpul di community. Dari community kalian bisa menambah knowledge. Jadi knowledge ini dibutuhin banget di dunia sneaker reselling. Karena ini cukup berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain, nggak kayak jualan baju seperti itu aja. Tapi kalian emang harus tahu kayak history sepatu, misalnya kayak saya udah mulai ngumpulin beberapa Jordan 1. Ada beberapa juga fans yang saya koleksi sih masih, tapi kebanyakan masih saya tinggal di Louisiana karena kemarin pindahan nggak bisa bawa semua barangnya. Masih ada beberapa fans yang tertinggal di sana, mungkin nanti bakalan diambil. So dari sini kalian harus belajar knowledge-nya. Tentunya ini sangat berhubungan dengan passion itu sendiri. Kalau kalian emang ada passion di sneaker, kalian secara tidak langsung pasti kalian pengen belajar tentang sneaker itu apa sih. Ini Jordan 1 kolaborasi dengan Fragment misalnya. Fragment itu brand apa sih? Kenapa sih bisa mahal seperti itu? Jadi hal itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi hal itu yang bakalan menunjang nantinya apakah suatu sneaker itu bisa dijual atau di-resell kembali seperti itu. Misalnya kayak Jordan 1 Travis Scott seperti itu. Siapa sih Travis Scott itu? Apa sih Jordan 1 itu? Kenapa bisa mahal harganya? Kenapa dari $160 itu bisa di-resell menjadi kurang lebih saya belinya 1.700 sih, mungkin sekarang udah 1.800, 1.900-an. Seperti itu, harganya bakalan terus naik karena itu nggak bakalan diproduksi lagi. Jadi knowledge itu sangat penting. Nah, knowledge itu bisa dapetin di mana gitu. Tentunya kalian bisa memanfaatkan sosial media itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, semua ini sangat berhubungan ya. Knowledge, terus community, terus connection itu sangat berhubungan banget. Jadi knowledge itu bisa kalian dapetin dari community, dari connection kalian. Jadi kalian bisa tahu dari chit-chat di sana, kalian bisa tahu oh bakalan ada sepatu gini yang rilis, bakalan ada sepatu ini yang rilis. Jadi dari info-info itu kalian bisa memilah-milah sendiri, bakalan ini mungkin sepatu ini yang bakalan saya dapetin. Mungkin kalaupun kalian tidak bisa beli dengan harga retail,
mungkin kalian bisa beli dengan harga resale. Misalnya kayak Jordan 1 itu contohnya, saya dapatnya harga $220 kayaknya, Jordan 1 Breadtho. Jadi sekarang mungkin harga barunya udah mulai mencapai $800. Jadi walaupun saya beli harga resale, tapi masih bisa di resale kembali. Itu dengan cara di keep dulu atau di hold dulu seperti itu. Tapi modalnya kalian harus tahu knowledge-nya itu. Jadi knowledge-nya harus kalian tahu sendiri. Terus itu dikembangkan untuk menjadi profit. Jadi pemanfaatan sosial media juga. Sekarang udah banyak akun-akun seperti kalau di Indo, teman-teman di Indo misalnya USS, Urban Sneaker Society itu udah banyak banget nge-share tentang pop culture, tentang sneaker juga. Terus ada juga Sneaker Link, terus ada Hypebeast, banyak banget platform-platform yang udah menyediakan informasi mengenai sneaker. Jadi kalau kalian nggak males belajar, pastinya tentunya ada jalan. Sosial media juga bisa digunakan untuk menjual barang. Misalnya kalian nih dapat Jordan 1 gitu, misalnya kan udah banyak banget tuh di Indo yang rilis Jordan 1. Jadi hal pertama yang kalian lakuin adalah tentunya pemanfaatan sosial media tadi. Jadi kalian harus follow akun-akun yang berhubungan dengan sneaker. Ada orang-orang yang emang tertarik dengan sneaker. Seperti itu. Jangan lupa juga kalian bisa join grup-grup di Facebook seperti grup jual beli. Terus ada juga Indonesian Sneaker Team atau IST. Kalian bisa join di sana. Itu banyak banget informasi tentang sneaker. Tapi jangan coba jualan di sana, nanti kalian di-ban. Dan untuk jualan di Indo, bisa memanfaatkan forum jual beli di Facebook. Anggaplah kalian udah dapet nih sepatunya, terus cara ngejualnya kan masih bingung nih kalian karena masih baru. Kalian bisa manfaatkan beberapa platform seperti yang saya bilang tadi, Facebook, terus manfaatkan Instagram. Atau kalau kalian nggak mau ribet, kalian tinggal jual ke consignment. Kalau kalian nggak tahu consignment itu adalah kayak tetap penitipan penjualan, kayak apa ya yang terkenal, INS mungkin, IN Sneaker, ya IN Sneaker. Terus ada Tigreal juga, banyak banget consignment store di Indonesia. Jadi kalian bisa titip jual dulu di sana. Jadi dari sana kalau profitnya udah terkumpul, kalian keep profitnya itu dan nantinya bisa kalian gandakan. Misalnya kalian ada rilisan sepatu lagi, misalnya bisa kalian antri atau bisa kalian juga beli harga resale seperti itu. Dari sana terus flip dan seperti itulah siklusnya. Seperti saya sendiri tidak terasa udah 4 tahun karena saya enjoy banget tentang hal ini. Tentunya sneakers dan juga apa ya, kayak dunia perhypebeastan lah, mulai emang tertarik banget walaupun emang dari modal yang minim banget. Tapi untuk sekarang ini sekedar informasi, saya tetap merolling atau tetap nge-keep kira-kira kurang lebih beberapa sepatu yang worth-nya kurang lebih sekitar $1.000. Jadi uang itu tetap saya putar biar nggak stuck gitu. Jadi kalau misalnya modalnya udah habis nih, anggaplah $1.000, modal saya $1.000 itu kalau beli Jordan 1 mungkin dapat 4 atau 5 kalau kalian dapat retail. Jadi kalau 5 itu udah stuck, misalnya 5 item saya punya, jadi saya ada rilisan lagi, beberapa barang itu akan saya jual dan untuk membeli rilisan berikutnya. Jadi biar kalian nggak sampai minjam uang kayak gitu. Oh ya, tips lain juga, untuk modal itu sendiri kalian harus emang punya dari diri sendiri. Jadi nggak minjem seperti itu, nggak ngambil dari bank atau nggak minjem dari saudara atau teman gitu. Karena kita nggak bakalan tahu ya, beberapa sneaker emang harganya bakalan down, ada yang bakalan turun harganya, ada yang bakalan naik. Kita totally nggak bisa prediksi. Walaupun kalian udah lama banget di dunia sneaker reselling ini, tetap susah banget untuk prediksi suatu harga barang. Jadi untuk meminimalisir resiko, jadi uang yang kalian pakai untuk membeli sneaker itu harus dari emang modal dingin lah, bisa dibilang seperti itu. Tips lain yang juga saya alami sebagai reseller, jangan panic selling. Atau kalau udah dapat nih barangnya, terus sekarang harganya kalian beli nih harga 2 juta, terus harga resellnya nggak terlalu bagus, 2,5 juta gitu misalnya. Terus kalian panic selling nih, kalian jual 2.200.000 gitu misalnya, kan untungnya nggak terlalu banyak. Karena kebanyakan sepatu itu akan value-nya akan naik seiring berjalannya waktu seperti itu. Karena saya sempat emang kecewa banget ngejualin beberapa barang saya, ada di vlog-vlog sebelumnya. Itu salah satunya adalah Jordan 1 yang Rookie of the Year, itu saya sempat punya 2. Itu saya dapatnya dari teman sih. Shout out to Dealit.
Saya dapatnya dari dia ngasih saya 2 pair. Dia kalau nggak salah dapat 4 pair waktu itu. Saya dapat 2 pair, saya hold beberapa saat. Dia ngasih saya harga retail sih. Terus saya hold beberapa saat, saya jual seharga $220 kalau nggak salah. Dan just for your information, sekarang harganya udah mencapai $500. Damn, bayangin tuh. Kalau saya keep mungkin ya mungkin setahun lah. Kalau di keep setahun mungkin harganya udah $400. Itu profitnya udah $200 each. Bayangkan. Mungkin nggak semua orang bisa nge-hold barang seperti ini ya. Itu adalah cara reseller. Ada 2 cara reseller. Yang pertama adalah quick flip, atau pas dapetin barangnya langsung kayak kalian jual, dan juga yang kedua adalah cara hold gitu. 2 tips ini sendiri menghasilkan atau profit yang berbeda-beda, karena ini tergantung dari kalian sendiri. Kalau kalian modalnya banyak atau modalnya aman seperti itu, baik bagi kalian untuk nge-hold sepatunya. Bagi kalian yang modalnya minim, pengen tetap flow-nya jalan seperti itu, quick flip ini bagus buat kalian. Tapi untuk saya sendiri, barang-barang yang emang bagi saya akan worth lebih banyak di masa yang akan datang, atau mungkin nantinya kayak Jordan 1 gini. Misalnya Jordan 1 ini saya keep kayak Jordan 4 gitu. Sebelumnya harganya sedikit di atas retail, seharga $220 mungkin 2 bulan lalu. Sekarang udah mencapai $270. Lalu saya dapatnya retail seharga $190. Nah, dengan nge-keep beberapa bulan itu, kalian bisa memperbesar profit kalian seperti itu. Nah, untuk quick flip ini saya pakai jika suatu barang saya anggap profitnya ini nggak bakalan bagus. Jadi kayak rata-rata Supreme nih akhir-akhir ini bagusan sih quick flip. Jadi karena udah banyak banget yang nggak tertarik sama Supreme karena terlalu mainstream, mungkin nggak tahu alasannya. Supreme sih a little bit going down sekarang, nggak seperti tahun-tahun kemarin seperti itu. Jadi pas dapetin barangnya langsung kalian jual. Jadi biar nggak nunggu lama lagi bakalan down tuh harganya, seperti yang saya lakuin kemarin di Jordan 11 yang Blacksman. Itu saya dapat 2, saya quick flip langsung. Walaupun barangnya belum datang, tapi saya jual via pre-order. Itu bagusnya ngejual di Amerika. Nah, kalian jangan compare cara menjual di Amerika dengan cara di Indonesia. Mungkin caranya berbeda-beda. Kalau di sini banyak banget platform seperti eBay, terus ada Good, StockX, terus ada Mercari juga. Itu banyak banget platform yang bisa digunain untuk jual beli di sini. Kalau di Indo mungkin lumayan terbatas, tapi sekarang udah mulai banyak sih, kayak consignment store udah mulai banyak, terus Facebook group udah mulai rame, dan juga ada Kick Avenue sekarang. Jadi kalau teman-teman dapat barang, jangan, karena banyak banget yang nanyain gimana sih cara jual barang di StockX, tapi saya tinggalnya di Indonesia kayak gitu. Jadi jangan paksain diri buat ngejual barang di StockX. Kalau bisa manfaatin di Indo, akan jauh lebih bagus kalau kalian jual di Indo. Jadi stresnya nggak terlalu banyak gitu. Emang sih ada sempat teman saya ngejual barang dari Indo ke StockX karena emang harganya kalau dijual di Indo demand-nya nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu banyak yang tertarik sama barang tersebut. Jadi dia kirim barangnya ke saya dari Indo, dikirim ke US, dan saya jualin ke StockX seperti itu. Kalau kalian pengen sih, saya bisa bantu gitu. Tinggal DM aja atau bisa via WhatsApp gitu. Oke, asal nanyanya jangan lupa sopan. Oke. So, tunggu dulu. Shit, batil. Well, apa lagi ya? So, mungkin cukup sekian ya. Bagi teman-teman yang pengen tahu tentang lebih lanjut tentang sneaker reselling, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Kalau ada yang pengen ditanyain bisa komen di bawah atau DM saya. Tapi enaknya sih bisa komen di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa lihat pertanyaannya seperti apa, seperti itu. Biar nggak ditanyain lagi. Karena DM saya juga udah terlalu banyak yang nanyain tentang sneaker reselling. Ada pertanyaan yang berkualitas, ada juga yang enggak. Jadi rata-rata yang pertanyaan berkualitas ya saya jawabin, yang enggak ya saya skip seperti itu. Oke, jadi kalau mau nanya via DM, pastikan kalian nonton dulu video ini sampai habis, resapin dulu atau pikirkan dulu matang-matang baru tanyain kalau nggak ngerti seperti itu. So, cukup sekian untuk pembahasan tentang hal apa yang perlu kalian tahu sebelum kalian terjun menjadi sneaker reseller. Well, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. It's been a good time, it's been great to be back. So, ciao, adios.